Shalom semuanya dan selamat datang di Makorot. Saya Rabi Shapira dan saya harap saudara menikmati program kami dalam bahasa apapun saudara menyaksikannya. Pekan ini kita berada di Parashat Tetzaveh. Elohim memberi perintah kepada Israel untuk menetapkan, membangun dan fokus pada mempersiapkan Harun, imam besar Israel, agar ia dapat mengemban jabatannya sebagai imam besar Israel atas semua pekerjaan yang harus ia lakukan. Perhatikan dengan seksama pola dalam porsi Torah ini. Kita melihat pendirian Mishkan yang berlangsung secara paralel dengan penetapan pakaian Harun yang akan melayani sebagai Kohen Mashiach. Di dalam Imamat pasal 4, setelah Kemah Suci didirikan, Harun untuk pertama kalinya dalam kitab suci disebut dengan kata yang digunakan untuk menggambarkan dirinya, yaitu kata Mashiach. Dalam porsi Torah ini, di pasal 28 ayat 4, kita melihat sebuah rahasia besar tentang Mashiach. Dalam Yudaisme, Mesias memiliki dua penampilan. Ia memiliki tampilan sebagai raja dan ia memiliki tampilan sebagai imam besar. Dari mana konsep ini berasal? Terkadang kita menyebutnya Mashiach, putra Yosef, dan Mashiach, putra David. Konsep ini ditemukan di porsi Torah kita ini. Dalam pasal 28 ayat 2, kita membaca, Ve'asita bigdai kodesh la aharon akhiha. Yang berarti, engkau harus membuat pakaian kudus bagi Harun saudaramu. Ini sangat penting. Harun tepatnya mengenakan 8 set pakaian. Angka 8 berhubungan serta merujuk pada 8 nama Mesias yang disebutkan dalam kitab Yesaya pasal 9. Pele, Yoetz, El Gibor, Avi, Ad, Sar, Shalom. 8 nama tersebut mewakili 8 set pakaian yang dikenakan oleh Harun. Tapi saya ingin saudara melihat lebih dalam. Pakaian-pakaian itu memiliki 2 nama. Tertulis di dalam ayat ini bahwa pakaian-pakaian itu akan menjadi le kafod ve le tifret. 2 kata ini sangat penting, kafod dan tifret. Menurut pendapat dari Ramad, kafod merujuk pada Shekinah itu sendiri, yaitu fakta bahwa ia akan dinaungi oleh Shekinah. Sedangkan Tiferet mewakili esensi keilahian dari Elohim. Dalam kedua kasus, dalam kedua set pakaian yang dikenakan oleh Harun, ia secara khusus mengenakan pakaian putih atau pakaian emas. 4 dari 8 pakaian itu berwarna putih dan 4 lainnya berwarna emas. Ada perbedaannya. 8 set pakaian tersebut, baik yang berwarna putih atau yang terbuat dari emas. Mengapa penting? Kita melihat sebuah gambaran di sini tentang Mesias Israel di masa depan. Sekali lagi, ini adalah gambaran profetik tentang Mashiach. Pakaian yang dikenakan Harun yang terbuat dari kain putih. Pakaian itu melambangkan panggilan keimamatannya. Pakaian putih melambangkan panggilannya sebagai imam. Ia menjunjung dosa-dosa Israel dan menjadikannya putih saat ia melakukan pendamaian. Ia yang melakukan pendamaian, yaitu Yom Kippur yang pertama bagi seluruh Israel. Lalu bagaimana dengan emas? Emas melambangkan peran raja, peran seorang raja atas seluruh Israel. Para bijak kita menjelaskan bahwa pakaian itu memiliki kafod dan tifret karena pakaian tersebut mewakili 2 esensi dari jabatan Harun. Di satu sisi, ia melayani sebagai seorang kohen, dan ia juga melayani di sisi lainnya sebagai raja atau penguasa atas seluruh Israel. Dan kedua hal ini melambangkan peran Mesias. Masing-masing darinya dan alasan mereka dibagi menjadi 4 di satu sisi dan 4 di sisi lainnya. Rabi menjelaskan melambangkan 4 huruf dalam nama Elohim, Yod, He, Vav,
He. Salah satunya Chidzoniut, dan satunya lagi pneumiut, yaitu aspek eksternal dan internal yang bekerja bersama. Itulah makna dari kata kafod, yang berarti kemuliaan, dan tiferet, yang berarti keagungan. Pada kenyataannya, Aharon melambangkan kedua Mesias, yaitu Mesias ben Yosef dan Mesias ben David. Dan perhatikan satu hal yang penting dalam porsi Torah ini. Siapakah yang menyiapkan pakaian Aharon? Dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang disebut Chachamei. Mereka adalah orang-orang yang hatinya sudah sepenuhnya untuk Elohim. Mereka dipenuhi dengan hikmat, roh kebijaksanaan, dan ve'asu et bigdei Aharon, yaitu orang-orang yang menyiapkan Mashiach. Bukan hanya Mashiach yang menyiapkan kita, tetapi kita juga menyiapkan Mashiach. Itulah makna dari perkataan Yeshua saat dia berkata, kamu tidak akan melihat aku sampai kamu berkata, Baruch haba b'shem Adonai. Kita mempersiapkan Mashiach, semoga Mashiach segera datang melalui persiapan kita. Kita mempersiapkan Ben Yosef dan Ben David saat kita melihat kehidupan kita sendiri dan mengenakan pakaian seperti itu. Elohim memberkati saudara, demikianlah Mekorot Parashat Tetzaveh. Shalom.